Kemarin Bitcoin naik sampai ke level 39.500. Dia nge-retest level resistance penting dari symmetrical triangle. Tapi hari ini teman-teman, tiba-tiba Bitcoin drop sampai ke level 36.500 dan bahkan tadi sempat sampai terjauhnya di level 35.600. Dan teman-teman, yang luar biasanya ini semua terjadi karena tweet dari satu orang yang saat ini berpengaruh di dunia cryptocurrency, yaitu Elon Musk. Tweetnya simpel banget teman-teman, cuman hashtag Bitcoin, dan emoticon broken heart. Abis itu dikasih gambar dan voila, what happened to the market? Padahal guys, kemarin penguatannya itu agresif banget. Siapa yang nyangka bakalan bisa turun kayak begini, ya kan? Bro, kayaknya kemarin gue sempat analisa deh. Gue memang ngasih tahu kira-kira Bitcoin bakal turun dulu. Seriusan bro? Kok gue nggak tahu sih? Lu kenapa nggak kasih tahu ke gue? Loh bro, berarti lu belum nonton YouTube gua. Sekarang lu cari channelnya Kevin Saili. Habis itu lu coba tonton salah satu videonya yang ngebahas tentang false breakout dari Bitcoin. Kalau lu suka dan menurut lu itu menarik, bermanfaat lah buat lu. Lu jangan lupa subscribe bro, supaya nggak ketinggalan di konten-konten berikutnya. Bisa jadi dia retest lagi ke atas, kena resisten, terus malah jadi break lagi ke bawah. Gitu ya pergerakan untuk Bitcoin kurang lebih. Welcome back to my YouTube channel. My name is Kevin Sailid, and as always I'm gonna be your host in this video. Kalau misalnya teman-teman suka dengan video seputaran cryptocurrency atau technical analysis, teman-teman boleh bantu subscribe di channel ini supaya nggak ketinggalan konten-konten berikutnya. By the way, tadi intronya itu cuma untuk hiburan aja supaya teman-teman gak stres karena Bitcoin hari ini crash. Dan terjadi karena satu tweet dari seseorang yang sangat luar biasa, yaitu Elon Musk. Pada malam hari ini saya akan discuss tentang seputaran Bitcoin, perkiraan harganya akan kemana, kemudian apa yang akan terjadi ke depannya, terus bagaimana kita bisa bereaksi terhadap kondisi market yang ini, dan gimana cara kita memanfaatkan supaya kita bisa mendapatkan profit. Right? So, teman-teman, seperti biasa, this is no financial advice, hanya opini pribadi aja, sharing sama teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman ada masukan atau komen, silakan komentar di kolom komennya, bisa saran, bisa diskusi juga. Nah, kita akan banyak discuss di sana, right? So, langsung aja masuk ke kontennya. Pergerakan Bitcoin kemarin sempat naik, agresif, kemudian testing level resistance daripada symmetrical triangle, dan akhirnya gagal atau decline. Rejection terjadi kembali, dan itu bisa disebabkan oleh karena tweet atau mungkin karena memang price actionnya gitu. Jadi berdasarkan video yang saya udah share kemarin, sebenarnya sudah sedikit diantisipasi adanya kemungkinan seller akan masuk, atau mungkin dari buyer-buyer yang udah akumulasi atau entry dari sini dia taking profit gitu teman-teman. Karena kemarin itu sempat terbentuk satu pola candle yang dikenal dengan shooting star candle. Nah, teman-teman bisa search di Google itu shooting star. Jadi bentuknya itu kurang lebih kayak gini teman-teman. Body candle kecil, terus dia bututnya panjang ke atas. Nah, itulah yang dinamakan dengan shooting star candle gitu ya. Lalu dikonfirmasi dengan next movement-nya, di mana bear candle dan lebih rendah daripada yang sebelumnya. Cuman sempat naik lagi dan akhirnya turun ke bawah gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya dilihat kondisi kayak gini, secara momentum buyer, ini kan kemarin dia naik, terus ini koreksi sekitar 20%. Dia naik, terus dia koreksi lagi sekitar 25-30%. Dia naik, tapi nggak bisa lebih tinggi dari level yang sebelumnya, lalu dia full back atau full pullback. Nah, pada kondisi ini kita harus mulai ngukur momentum yang dipegang sama sellernya. Jadi sejauh mana si seller ini akan mengkontrol kondisi Bitcoin, itu kita bisa ukur nanti dari pergerakan ini, teman-teman ya. Saat ini retracement yang sedang terjadi atau pullback yang terjadi itu baru berkisar kurang lebih 20% sampai 25% daripada penurunan yang terjadi di sini sampai di level ini gitu ya. Belum bisa dapat informasi banyak seputaran ini gitu. Yang kita bisa lakukan adalah persiapan aja, atau ya kita cari tahu gitu ya, kira-kira sampai level mana sejauh dia bisa turun lagi. Nah, sementara kita coba pakai indikator Fibonacci retracement teman-teman ya, dimana di sini dia turun sejauh-jauhnya itu sampai kisaran level 61,8 ya, atau 61% kurang lebih dari Fibonacci retracement. Dan ini cukup bagus karena 61,8 itu adalah golden area daripada Fibonacci retracement. Jadi reaksi yang kita dapat di sini ini cukup bagus nih, memberikan pertanda bahwa si buyer itu mempertahankan level harga tersebut gitu. Jadi kalau saya tarik Fibonacci retracement-nya, nah ini kelihatan ya. Ini bisa jadi level support yang kita perlu antisipasi untuk si Bitcoin. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin mau entry buy atau mau beli lagi atau gimana, ya mungkin bisa ya kisaran di harga segitu kita bisa sedikit ancang-ancang teman-teman. Jadi jangan langsung entry.
Oke, apa yang harus kita lakukan? Kalau saat ini kita ngeliat kondisinya, otomatis yang penting itu adalah si symmetrical triangle ini ya, itu benar-benar bereaksi gitu terhadap si harga Bitcoin saat ini. Maka kalau misalkan demikian, jangan heran kalau misalnya teman-teman lihat harga akan terkonsolidasi dan kembali turun mencoba meretest level support tersebut sebelum akhirnya ya either itu bisa naik ya kan, atau either itu bisa turun teman-teman. Nah, sebenarnya semua itu tergantung dari event juga yang saat ini lagi banyak diantisipasi sama trader-trader di cryptocurrency. Eventnya itu di Miami, Florida, tanggal 4 Juni sampai 5 Juni. Jadi dia adakan selama 2 hari Bitcoin Conference yang ada. Ini headline speakersnya teman-teman bisa cek aja di BTC Conference/speakers dan lain-lain. Yang terkenal itu ada Michael Saylor, kemudian di sini teman-teman juga kalau misalnya lihat nih ada orang yang cukup terkenal juga, itu Tony Hawk. Dia itu legendnya skateboard, dan saya aja baru tahu kalau ternyata dia udah 6 tahun loh teman-teman bermain di dalam industri Bitcoin ya. Sangat menarik makanya. Nah, ini Michael Saylor yang cukup terkenal, dia juga influencer di cryptocurrency, sering banget nge-tweet dan bisa mempengaruhi market juga gitu ya. Kayaknya gitu, kalau nggak salah ya. Alright, so lanjut lagi ke technical analysisnya. Pertama, kita di sini bisa dapat informasi bahwa di level 35.500 ini merupakan level yang berpotensi menjadi support dari Bitcoin saat ini. Gitu ya, kurang lebih teman-teman. So, dengan semakin sempitnya, suatu saat kan pasti akan breakout teman-teman ya. Either itu breakoutnya ke atas atau ke bawah. Yang pasti kalau misalkan secara standar teman-teman, ya kita ukur dari panjangnya si symmetrical triangle ini ya. Jadi kalau misalkan dia breakout ke atas, itu bisa jadi naik sampai kisaran kurang lebih 47.500 gitu. So saya kasih tanda dulu, saya kasih garis dulu sebentar. Alright, sini ya. Nah, untuk bawahnya teman-teman, sebentar. Nah, kalau misalkan dia breakdown atau dia breaknya ke bawah, ya ini kita harus antisipasi juga ya. Balik lagi namanya antisipasi. Sebenarnya kalau misalkan dia break ke bawah, kita itu masih ada satu pengaman teman-teman. Jadi kalau misalkan di time frame daily, oke, ini adalah salah satu trend line yang saya sudah gambar ya, terbentuk dari tail di 14 Maret, terus berlanjut di Oktober, dan terakhir itu kemarin sejauh-jauhnya di kisaran tanggal 19 Mei ya. Jadi ketika dia breaknya ke bawah, bisa aja dia retestnya di sini dulu di level kurang lebih $33.200 gitu. Tapi kalau misalkan let's say worst case atau worst skenario nya teman-teman yang terjadi tadi, ya dia breaknya ke bawah, ya mungkin ya kisaran 25.000 ya. Beberapa level yang cukup diantisipasi sama trader-trader dan juga analis yang ada di luar sana, bahwa bisa turun sejauh-jauhnya sampai level 25.000, 20.000, dan bahkan ada yang analisa sampai $18.000 gitu. Ya, kita lihat aja teman-teman. Right? Ya, kita analisa secara short termnya dulu supaya teman-teman bisa manfaatin either itu dari segi futures atau dari segi spot gitu ya. Nah, tadi kita kan udah tandain nih levelnya di 47.600. Sekarang kita coba pakai Fibonacci extension dengan asumsi si marketnya itu benar-benar ketahan di kisaran harga segini gitu ya. Nah, itu teman-teman. Nah, good newsnya adalah bisa dibilang angka ini precise ya, di kisaran 47.677. By the way, saya menggunakan logarithmic scale, jadi udah pasti kalau misalkan secara standar ini akan berbeda teman-teman ya. Oh, sorry. Nah, ini yang lebih benar. Jadi Fibonacci level base-nya itu harus diganti ke yang logarithmic scale gitu ya. Nah, kalau misalkan berdasarkan di sini, itu kisaran level 161,8%, itu di $46.550 dan deket banget sama targetnya gitu. Tapi kalau menurut saya sih ya, harusnya sih paling enggak dia akan ketahan lah di resistance ini teman-teman ya. Ketika dia naik pun, at least dia akan ketahan di situ. Karena, by the way, sebelum dia bisa nyampe ke level itu pun, kita juga harus antisipasi loh. Ini kan ada level resistance yang cukup kuat gitu ya, terhadap si Bitcoin. Ini udah maksudnya kita ngeliat di level kisaran $41.900 ini merupakan satu level yang manakala jika memang kalau dia berhasil break, baru bisa ngejar ke level-level teratasnya teman-teman. Oke, so itu aja untuk si time frame H4-nya. Nah, sedikit aja yang kita perlu khawatir teman-teman. Sorry ya, saya benerin dulu. Nah, sedikit aja yang kita perlu khawatir teman-teman, yaitu di time frame daily-nya. Sebenarnya ini cukup saya was-was gitu. Karena kemarin kan sempat saya bahas ya bahwa descending triangle-nya itu udah breakout gitu. Kalau misalnya kejadiannya kayak gini, maka potensinya bisa aja kayak gini teman-teman. Tuh ya.
Jadi kita mendapatkan sedikit perubahan dari pergerakan saat ini, di mana si harganya ini masih membentuk descending triangle. Yang manakala pasti dia akan terkonsolidasi dulu teman-teman, bermain di kisaran area ini ya. Mungkin dia benar-benar ketahannya setelah dia nyentuh si trendline yang ini. Gak ada yang tahu teman-teman. Balik lagi, itu semua tergantung waktu, dan hanya waktu yang bisa menjawab, serta event yang terjadi di Miami hari ini dan besok. Kalau misalnya eventnya positif, mungkin bisa menjadi dorongan daripada si Bitcoin USD itu sendiri. Alright, so that's it. Apa yang sudah saya sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman dan memanfaatkannya untuk menghasilkan profit atau cuan daripada trading, either itu di futures atau di spot. Sedikit lagi tambahan. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat terjadi breakout, maka kita bisa manfaatkan itu teman-teman untuk taking either itu long position atau short position ya. Kalau misalkan long, teman-teman saya sarankan tunggu sampai breakout terjadi gitu ya. Breakoutnya dalam tanda kutip benar-benar true breakout ya teman-teman, seperti yang tadi saya sudah sempat sampaikan. Jadi ketika dia breakout lalu dia retest, ketahan, baru dia naik lagi. Nah itu baru idealnya teman-teman entry long position dengan target dan stop loss yang bisa kita atur sehingga risk rewardnya itu menjadi sangat bagus gitu ya. Mungkin kurang lebih kayak gini teman-teman. Tuh targetnya sampai either itu di sini atau di sini. Risk rewardnya cukup bagus teman-teman, 1 banding 6 atau 1 banding 5,95. Itu aja kurang lebih yang bisa saya sampaikan seputaran pergerakan dari Bitcoin. Saya pribadi cukup yakin kita masih akan terkonsolidasi dan masih akan ketemu sampai di ujung daripada pergerakan symmetrical triangle ini. Tapi balik lagi, tidak ada yang tahu teman-teman, karena bisa aja either itu Elon Musk nge-tweet duluan atau event dari Miami benar-benar memberikan indikasi yang positif bagi pergerakan Bitcoin. Oke, sekian informasi yang bisa saya sampaikan seputaran Bitcoin. Jika teman-teman suka, like videonya, share ke teman-teman kalian lagi, dan jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan konten-konten berikutnya. Sekian apa yang bisa saya sampaikan seputaran Bitcoin. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Cheers!